Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Halo pendengar, berjumpa lagi di Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, sebuah program ringan yang memperbincangkan hal menarik dan unik yang terjadi di Tiongkok dan Indonesia. Dan kali ini saya Aksan Prawira akan mengajak Anda menyimak perbincangan menarik bersama rekan dan sahabat saya Manining yang berada di Beijing, Tiongkok, mengenai opera. Dan bicara tentang opera, pendengar, opera di Tiongkok pada umumnya mengangkat cerita-cerita rakyat berupa legenda, dongeng, dan sebagainya. Dan mungkin Anda juga sudah mengenal yang dinamakan salah satunya adalah opera Peking. Tapi di Tiongkok ternyata banyak sekali opera-opera yang menampilkan hal-hal yang menarik, yang mengisahkan tentang kisah-kisah percintaan, persahabatan, atau bahkan lelucon, termasuk cerita-cerita yang berkaitan dengan epos atau kepahlawanan. Tapi seperti halnya di Indonesia, banyak juga opera-opera yang bisa dibilang tersisih atau bisa dibilang tersingkir oleh arus zaman, sehingga banyak sekali sekarang pemuda-pemuda atau generasi muda sekarang yang tidak mengenal seperti misalnya ludruk atau wayang orang, sehingga ini juga memprihatinkan kita. Nah, bagaimana di Tiongkok sendiri mengenai opera-opera yang ada di sana? Apakah masih juga disukai oleh generasi muda? Kita akan coba mencari tahu bersama dengan Manining yang berada di Beijing, Tiongkok. Halo Manining, apa kabar? Halo Aksan, kabar saya baik-baik saja di sini. Semoga semua teman Indonesia sehat-sehat. Nah, Manining, kalau bicara tentang opera di Tiongkok itu mungkin yang terkenal sampai saat ini adalah opera Peking ya, Manining ya. Dan opera ini kita tahu sudah berusia ribuan tahun. Tapi ternyata ada juga opera-opera kecil di Tiongkok sana ya, Manining ya, yang mungkin belum terekspos dengan baik karena memang kurangnya mungkin minat dari generasi muda. Tapi bagaimana generasi muda sekarang ini minat mereka terhadap opera-opera ini ya, Manining? Saya merasa keadaannya kalau di Tiongkok ini mungkin ya mirip dengan keadaannya di Indonesia. Karena kedua negara kita punya kemiripan, misalnya wilayahnya cukup luas, ada banyak bahasa daerah juga, betul. Dan juga kebudayaannya di berbagai tempat itu juga beda jauh. Misalnya kalau di Tiongkok, di utara, budayanya sama di Tiongkok Selatan itu beda banget. Beda ya? Iya, dan kalau bahasanya, mungkin kalau bahasa di utara itu lebih mirip dengan bahasa Mandarin, tetapi kalau di selatan itu mereka punya bahasa daerah masing-masing, dan ada yang sama sekali, kalau kami dengar itu sama sekali nggak ngerti itu. Jadi kalau berbicara tentang pewarisannya opera lokal di berbagai macam daerahnya masing-masing itu, saya merasa pasti lebih susah. Mungkin sama ya caranya di Indonesia juga. Kalau misalnya saya sendiri, saya tidak termasuk muda juga. Tetapi kalau dengar nama-namanya opera-opera yang lokal itu, yang kecil itu, belum tentu saya pernah dengar namanya. Apalagi kalau suruh saya ngomong apa ciri khasnya, apa gimana, jadi dari mana belum tentu saya tahu. Misalnya kalau di Tiongkok ini ya, pada tahun 1959 masih ada 368 jenis opera. Nah, itu tahun 1959, tetapi sampai tahun-tahun ini ya, hanya tinggal 286 saja. Jadi sudah berkurang puluhan. Rata-ratanya setiap 2 tahun akan hilang 3 opera. Jadi mungkin kalau anak yang muda, setahu saya tidak menolak opera lokal. Misalnya opera Peking yang lebih terkenal, berasal dari Beijing, tetapi tidak hanya terkenal di Beijing saja, tapi seluruh Tiongkok sudah tahu opera Peking. Dan misalnya Kunqu, opera Kunqu, dia di provinsi Jiangsu lah, Zhejiang lah, tetapi tidak hanya orang yang di sana saja yang suka itu, tetapi ada banyak orang misalnya di utara, kami juga sangat suka itu. Tetapi orang muda itu mereka tidak tahu operanya, tidak tahu ada opera yang lebih kecil itu ya. Jadi kalau kasih lihat mungkin kami juga tertarik, tetapi kami tidak tahu ada itu. Saya merasa itu adalah kekurangan informasinya. Waktu saya melihat satu berita ya di sosmed ini, ada misalnya sekarang ini generasi yang muda, sangat muda sekali ya, dilahirkan setelah tahun 2000 itu. Jadi sekarang ini usia 20-an, mereka sudah punya tanggung jawabnya untuk mewariskan. Jadi sekarang ini bebannya
misalnya kalau kami dengarnya opera, mungkin kami kesannya adalah orang yang lansia, sudah 50-an, 60-an, bahkan lebih tua lagi, mereka yang mewarisinya. Tetapi kalau anak kecil itu, saya merasa mungkin mereka bukan profesional, mereka hanya berminat saja, kemudian mereka harus kerja di bidang yang lain. Kami kesannya mungkin seperti itu. Tetapi waktu saya membaca berita ini, saya merasa sangat terkesan karena ternyata sekarang ini sudah mulai ada generasi yang dilahirkan sesudah tahun 2000, mereka sudah menjadi pemain opera lokal itu yang profesional. Mereka pekerjaan yang utamanya justru adalah bekerja di bidang ini untuk mewariskannya. Generasi penerus ya nih, Mbak Nining ya, bisa dibilang ya, mereka ini ya. Ya, misalnya seorang anak kecil masih muda, dia namanya Li Yazhi, seorang cewek. Jadi dia juga dilahirkan sesudah tahun 2000. Dia yang di opera yang mana? Opera namanya Hantiao Guang Guang. Ini namanya sangat lucu ya. Kalau saya sendiri, saya juga pertama kali tahu ada opera ini. Tetapi ternyata opera ini sudah sangat terkenal di daerah tengah Provinsi Shanxi. Di satu provinsi, di bagian tengahnya, di sana juga sangat terkenal. Ciri khas di tempat itu, dan ternyata sudah bersejarah lebih dari 500 tahun. Dia sejak akhir dinasti Ming sudah mulai ada. Waktu itu adalah di sana, ada semacam opera yang lain namanya Qinqiang. Qinqiang lebih terkenal dan Qinqiang sudah memasuki daerah tengahnya Provinsi Shanxi itu. Di sana juga ada banyak opera-opera yang lain. Jadi mereka kombinasi, jadi campur ya dengan satu opera namanya Erhuang dan juga opera provinsi tetangganya adalah opera Sichuan dan kemudian juga opera Kunqu. Jadi dia belajar banyak keunggulannya dari opera-opera yang lain. Lama-kelamaan dia sudah terbentuk satu opera yang baru namanya Hantiao Guang Guang. Jadi pada zaman yang paling kejayaannya pernah terdapat di daerah itu terdapat 120 lebih panggungnya untuk pertunjukannya. Dan itu pertunjukan Hantiao Guang Guang ini juga ceritanya juga ada 1.500 lebih. Cerita ya? Iya, cerita ini, cerita itu kan. Jadi misalnya siluman ular putih atau gimana. Jadi ternyata ada 1.500 lebih dan pernah disebarkan ke provinsi yang lain, misalnya ke provinsi Hubei, ke provinsi Guangdong, provinsi Guangxi, bahkan ke Yunnan, ke Tibet. Jadi dia juga tidak hanya di daerahnya sendiri saja, tetapi pernah disebarkan keluar. Tetapi lama-kelamaan sampai sekarang ini, 500 tahun kemudian sampai sekarang, hanya tinggal satu rombongan saja. Hantiao Guang Guang. Hanya tinggal satu saja. Satu-satunya sekarang ini ya, Mbak Nining ya? Ya, hanya orang lokal yang baru tahu ada ini. Kalau saya di Beijing, saya tidak tahu. Ya, jadi itu sudah pernah adalah kebudayaan tradisional. Tetapi sekarang ini sudah terancam punah. Ya, jadi dia Ibu Li ya, tadi saya bilang itu cewek Li ini. Dia juga adalah seorang anggota di dalam rombongan ini, rombongan Hanju Guang Guang. Nah, mereka juga bercanda ya, mereka bilangnya rombongan kami ini adalah rombongan pertama, rombongan nomor 1 di dunia ini. Karena cuma satu-satunya ya? Cuma satu-satunya, jadi nggak ada pesaingnya. Iya. Jadi keadaannya seperti opera Hanju Guang Guang ini tidak hanya ini saja, tetapi di seluruh Tiongkok ada keadaan yang mirip itu adalah ada 121 opera juga menemukan kesulitan seperti ini. Hanya tinggal satu rombongan saja. Ada 121 jenis opera, hanya memiliki satu rombongan saja. Wah, jadi tidak sedikit ya, tidak dilestarikan. Mungkin beberapa tahun kemudian hilang. Iya, agak ada yang hilang lagi. Iya. Jadi 10 tahun yang lalu opera Hanju Guang Guang ya, opera Guang Guang ini dia juga hampir hilang, hampir punah. Justru karena generasi yang tua itu mereka sudah mau pensiun semua. Jadi kalau sudah pensiun, mereka tidak usah kerja di rombongan itu saja. Kalau mereka masih kuat, masih sehat, kalau mereka berminat, mereka mungkin kadang-kadang juga lihat-lihat pulangnya ke rombongannya saja. Tetapi mereka itu bukan pekerjaan mereka lagi. Jadi itu akan cepat hilang, cepat punah. Masa depannya gimana? Jadi kepala rombongan itu dia juga merasa sangat cemas. Waktu mereka mau melakukan pertunjukan, bahkan pemainnya jumlahnya enggak cukup. Misalnya kalau pemainnya utama ada, tetapi kalau pemainnya yang di sampingnya saja itu misalnya prajurit yang biasa atau
orang yang berlalu atau gimana. Jadi nggak ada orang. Jadi waktu mereka mau melakukan pertunjukan, mereka harus pinjam orang dari pabrik tenun tetangganya itu. Meskipun dengan begitu sulit ya, keadaannya begitu sulit, tetapi ada satu cerita opera itu, Guang-Guang itu, namanya Qianjin Mai Xiao. Ini adalah satu cerita yang baru yang mereka berlatih itu langsung sekaligus memperoleh 7 penghargaan dari satu kompetisi tingkat provinsi. Bilangnya jadi sudah kekurangan orang. Orangnya sudah tua, orangnya sudah mau pensiun. Tetapi mereka tetap cinta opera ini. Jadi mereka tetap berlatih. Mereka tetap membuat cerita yang baru untuk opera ini. Jadi mereka memperoleh 7 penghargaan. Sekaligus 7 penghargaan dalam kompetisi tingkat provinsi. Jadi sudah cukup bagus. Jadi kepala rombongan itu sudah merasa cemas sekali, panik sekali. Jadi dia tidak mau begitu menyerah. Jadi dia sudah kasih imbauan kepada seluruh masyarakat ini, siapa bisa menolong opera yang terancam punah ini. Akhirnya dengan upayanya banyak orang pada tahun 2013, 10 tahun yang lalu, akhirnya mereka mencari 60 anak kecil yang hanya berusia 12 tahun, 13 tahun sekitarnya yang dilahirkan sesudah tahun 2000. Jadi mereka menjadi anak yang baru, menjadi darah yang baru ya untuk rombongan opera Guang-Guang ini ya, 60 orang anak. Jadi yang 60 orang anak ini pemain semua ya, Menining ya? 60 orang anak ini tidak hanya pemain saja, ada yang pemain instrumen, ada yang menggunakan lampu, ada yang busana, ada yang kesenian di pentas. Jadi sudah sangat lengkap. 60 orang ini sudah sangat lengkap. Macam-macam gitu ya? Iya, macam-macam. Dan Zebek Liaji yang tadi saya bilang itu, dia juga salah satu pemain. Jadi artisnya di dalam rombongan ini. Nah, kalau boleh tahu Menining, peran dari pemain wanita dalam opera ini apa aja ya, Menining? Pemainnya wanita itu ada beberapa macam. Ada misalnya hanya menyanyi saja, tetapi ada yang bisa main silat, juga bisa main tongkat, pisau ya, pedang ya. Jadi juga ada itu. Jadi dia adalah di bidang ini. Jadi dia bisa berperan sebagai misalnya seorang jenderal wanita atau gimana. Dan sampai sekarang ini sudah 10 tahun kemudian, sampai sekarang ini mereka sudah menjadi berusia 20-an. Mereka sudah menjadi dewasa. Nah kalau pemain yang senior, yang tua itu masih ada ya, Menining ya? Kalau generasi tua itu hanya tinggal beberapa orang saja yang masih belum pensiun. Jadi mereka sekarang ini 60 orang ini sudah menjadi pelopornya, sudah menjadi kekuatan utamanya rombongan ini. Jadi dulu kalau generasi tuanya juga merasa, wah sekarang ini anak yang kecil itu waktu dilahirkannya kehidupannya sudah sangat bagus, sudah sangat terjamin, sudah disayangi, dimanja. Apakah mereka bisa tahan kerasnya pelatihannya? Sangat keras latihannya ya, Menining ya? Ya. Kalau belajar opera itu sangat keras, itu pelatihannya sangat keras, tidak mudah itu. Khususnya kalau opera ini, jadi sangat susah. Kalau pada musim dingin sekali, mereka juga harus berlari keluar. Kalau musim panas banget itu, mereka juga harus push up di lapangannya. Jadi, tetapi 60 orang ini, mereka waktu itu hanya 12-13 tahun, mereka tetap bertahan sampai sekarang ini. Mereka sudah belajar, sudah menjadi dewasa. Nah, ada salah satu keterampilannya opera Guang-Guang itu adalah di mulutnya akan keluarin api. Itu semacam keterampilan yang itu ya. Jadi kalau waktu mereka berlatih itu, kalau kurang hati-hati mungkin rambutnya akan kebakaran mungkin juga. Jadi akan kena luka juga, misalnya waktu mereka loncat ya dari tempat yang tinggi, mungkin ada yang juga tulangnya patah, tetapi mereka semuanya keras, yang keras pelatihan ini mereka semuanya sudah bertahan sampai sekarang ini mereka sudah bisa. Tetapi katanya yang paling pahit itu bukan waktu pelatihannya. Apa itu, Menining? Adalah waktu mereka bisa memainkan operanya kepada umum, tetapi nggak ada penontonnya. Pasarnya kecil sekali, pendapatannya sedikit sekali. Jadi itu adalah kesulitan yang lebih besar untuk mewariskan sebuah opera. Ya, karena kalau mereka masih kecil, kehidupannya masih dari orang tuanya. Tetapi kalau mereka sudah kerja, mereka harus sendiri cari uangnya kan. Iya, betul. Kalau bekerja di bidang ini, nggak ada gajinya gimana? Ya, ini adalah paling susah, paling sulit, paling pahit itu. Ya, jadi ada wawancaranya dengan
Dewek Liazhi ya, Ibu Li ini ya, dia bilangnya setiap hari kalau paling sibuk itu setiap hari dia harus mempertunjukkan 8 kali. 8 kali itu setiap kali pertunjukan 1 jam. Jadi maksudnya setiap hari 8 jam. Ya, jadi kalau misalnya bagi kantoran, mereka jam 9 masuk kerja, jam 6 pulang kerja. Jadi mereka hanya duduk aja di kantornya, ada AC. Jadi termasuk enak. Tapi kalau mereka ini yang pemain operanya, mereka tidak di dalam ruangan. Mereka banyak pertunjukannya di luar ruangan itu. Jadi ada sinar matahari, cuacanya panas, ada cuacanya dingin, itu ada angin yang kencang itu, ada turun salju. Jadi mereka harus bertahan setiap hari 8 jam, 8 kali pertunjukannya. Misalnya ada seorang pemain, dia berperan sebagai seorang lansia. Jadi harus dinempelkan kumis. Jadi sampai dia hidungnya keluarin darah. Sampai darahnya mengalir dari kumis yang palsu itu. Jadi itu juga sangat pahit. Tetapi pertunjukannya sepanjang hari 8 jam lebih itu, setiap orang pendapatannya hanya 30 yuan saja. Kalau 30 yuan sekitarnya berapa ya? 60.000. Sangat kecil ya Menining ya? Iya, sangat kecil sekali. Tetapi mereka tetap bertahan sampai sekarang 60 orang, hanya ada 1 orang yang quit, yang keluar, tidak mau terus. Tetapi 59 orang yang lainnya semuanya terusin. Tetapi mereka mengalami wabah pandemi COVID-19. Kalau datangnya COVID-19, tidak hanya opera saja, kesenian yang lain juga berhenti kan. Iya, betul. Jadi konsernya, olahraga, kompetisi semuanya sudah ditunda kan, jadi sudah semuanya terganggu. Nah, bagaimana keadaannya? Mereka 30 yang sehari nggak bisa terjamin. Nah, gimana itu Menining? Tetapi beruntung ya, mereka adalah anak yang masih muda. Mereka mau mencari akalnya yang lebih modern, lebih fashion. Jadi mereka mulai mengerahkan live streaming di TikTok. Di TikToknya versi Tiongkok ini. Jadi di Douyin, nah mereka yang pikirannya adalah tidak boleh nggak mempertunjukkan. Karena kalau 1 hari nggak mempertunjukkan, yang keterampilannya akan bentur sedikit. Betul. Jadi setiap hari harus berlatih, harus mempertunjukkan. Kalau ada orang yang tertarik, mungkin ada orang yang tertarik kan, ada penonton kan. Jadi mereka sangat mudah sekali, dilahirkan sesudah tahun 2000, jadi makanya mereka sangat teman dengan internet. Mereka sangat tahu peraturannya internet gimana. Jadi mereka sudah mulai memadukan unsur-unsur yang modern, media yang baru dengan opera yang tradisional yang lama ini. Hasilnya jadi, bagaimana ini? Misalnya musik, background musiknya, mereka menggunakan musik yang sangat populer. Iya. Atau waktu mereka menyanyikannya dalam bahasa daerah, mungkin ada orang yang kurang paham itu, mereka ada orang yang menjelaskan di sampingnya atau kasih teks di sosmednya. Kalau di tempat misalnya melakukan pertunjukan di luar ruangan itu nggak mungkin. Jadi sekarang ini malah semakin banyak orang mau menonton ini. Mereka baru tahu, masih ada opera Guangguang. Wah, sebelumnya aku nggak tahu. Jadi ini ya, jadi pujinya, kasih pujian kan, jadi like kan. Kalau like-nya sudah melampaui 100.000. Nah, jadi juga ada banyak orang yang bayar untuk mereka. Kasih bonus kepada mereka itu yang melalui live streaming itu. Jadi sesudah pandeminya sudah mereda, sudah selesai, sekarang ini kan sudah bisa melakukan pertunjukan offline itu luring kan. Tetapi mereka tetap setiap malam mereka tetap melakukan live streaming. Mereka juga tetap mau memperkenalkan opera ini kepada publik, kepada masyarakat seluruh Tiongkok ini. Jadi tidak hanya di bagian tengahnya provinsi Shanxi saja, tetapi lebih luas. Sampai sekarang ini sudah semakin banyak orang sudah mulai tahu masih ada ini. Dan sekarang kalau sudah katanya jalan-jalan kalau di kota Hanzhong di sekitar itu, kalau nanya apakah tahu di tempat ini masih ada opera Guangguang, ada opera ini, ada rombongan ini. Jadi orang yang biasa saja sebenarnya tahu ada seorang selebritis, dia namanya Qin Zhizi.
Qingzhizi justru anak cewek ini. Dia nama live streamingnya adalah Qingzhizi. Cewek di dia kan namanya menjadi Qingzhizi. Dia bilangnya ada seorang cewek namanya Qingzhizi, dia lagi live streaming. Wah, saya merasa cukup bagus. Jadi ada banyak orang yang mendukung mereka. Jadi mereka juga terdapat semangat untuk terusin ini. Nah, tidak hanya ini ya, misalnya opera-opera yang lain juga ada banyak. Misalnya di satu situs web opera di provinsi Shanxi, tetangganya Shanxi ini, mereka pernah melakukan satu survei di internet itu. Katanya justru karena pandemi banyak pendapatan atau gajinya pemain opera ini sudah sangat terganggu, jadi sudah berkurang banyak. Ya, tetapi masih ada banyak orang mau terus mempertahankan opera ini, menyebarkan budaya ini. Misalnya di provinsi Guangdong ada semacam opera juga, namanya opera Baizi. Itu juga sangat mau terancam punah itu. Nah, mereka 60 orang lebih di satu rombongan saja. Mereka sama sekali nggak ada pertunjukan. Jadi mereka kehidupannya hanya mengandalkan alokasi dana dari pemerintah saja. Tapi itu hanya seminimal saja ya itu. Jadi kemudian mereka juga melakukan live streaming juga untuk mempromosinya. Biar lebih banyak tahu masih ada ini. Nah, tetapi justru karena di daerah itu mereka bahasa daerahnya yang lebih susah dimengerti oleh kami, misalnya orang di utara itu. Jadi waktu dia mau melakukan live streaming, sebelumnya dia harus kasih iklan kan, promosikan. Sebelumnya dia waktu kasih iklannya dia berpikir, wah ini justru karena bahasa daerah Hokkien. Tidak banyak orang yang ngerti. Kalau saya live streaming, mungkin nggak ada yang mendukung, mungkin jarang ada penontonnya. Tapi coba aja lah, dia bilangnya. Tetapi siapa tahu, langsung ada 2.500 orang kasih like. Wah. Jadi masih ada yang nonton ternyata ya Menining ya. Masih banyak yang suka ya. Iya. Dan selain itu juga ada peminat yang tua itu, yang mereka dulunya sudah suka ini, tetapi mereka sekarang ini sudah jarang keluar, jadi nggak tahu di mana ada pertunjukan ini. Tetapi mereka dulu mungkin waktu kecil mereka sangat suka, jadi mereka pulang. Mereka langsung kasih komen kepada mereka. Wah, saya sangat menantikannya. Saya mau dengar ini, mau dengar cerita ini, mau dengar cerita itu. Jadi mereka pilih. Wah, sampai sekarang ini, jadi ini kepala rombongan itu, rombongan Baizi itu, dia juga merasa, wah masih ada harapan. Jadi dia langsung panggil ya beberapa orang pemain yang masih muda itu. Wah, ayo sekarang ada live streaming. Jadi ikut aja. Jadi mereka masih muda itu, mereka juga sangat mau ikut. Jadi sekarang ini dia pendapatannya dari live streamingnya sudah hampir sama dengan gajinya sebelum pandemi itu. Gaji bulanannya sudah hampir sama. Bulanannya? Iya, jadi mereka lebih percaya diri untuk terusin ini. Nah, misalnya ada satu opera namanya Tao Qing dari provinsi Henan. Itu sama, garanya sama. Jadi pemainnya mereka santai-santai aja selama pandemi. Mereka sudah mau menjual gelang, menjual barang-barang kecil untuk cari uang itu. Mereka sudah membantu anaknya memelihara cucunya. Jadi mereka sudah santai-santai aja. Tetapi suatu hari ada seorang peminat opera itu, opera Tao Qing itu nanya kepada dia, orang lain semuanya sudah live streaming, kenapa kamu tidak? Jadi coba aja. Jadi dia Ibu Li, dia ini dia sudah lansia. Dia bilangnya, wah kalau cucunya sudah tidur, wah kebetulan ada waktunya, saya buka live streaming sebentar saja. Jadi dia mau coba sedikit saja. Tapi dia pikir saya hanya bisa nyanyi operanya, tetapi saya nggak begitu pinter ngomong. Kalau kan semuanya selebritisnya live streaming itu mereka sangat pintar ngomong kan. Betul. Tetapi saya tidak. Apakah reaksinya bagus? Tetapi langsung 4.000, 5.000 penontonnya. Jadi kalau dia pertunjukannya di offline itu yang luring itu, kalau pertunjukan 10 kali belum sampai 5.000 orang. Iya. Kalau 10 kali belum sampai 5.000 orang. Dia satu kali saja. Jadi sesudah pandeminya selesai, ada seorang penontonnya, dia khusus datang mencari dia, Ibu Li ini, datang dari Xinjiang. Wah, jauh ya. Tempat yang sangat jauh dari Xinjiang. Cari dia ke provinsi Henan. Dia bilangnya, ibu saya, dia sangat suka ini. Dia bilangnya, suruh saya harus mencari kamu, kasih tahu kamu, harus terusin, harus
bertahan sampai terakhir. Jadi saya sangat suka itu. Saya tiap hari saya mau nonton live streamingnya. Dia bilang itu, jadi kasih inspirasi pada mereka. Itu justru karena ada banyak orang yang muda ya, yang dilahirkan sesudah tahun 2000 itu. Mereka punya pikiran seperti ini. Jadi mereka panggil orang yang lansia, panggil kawan-kawannya untuk mempromosi ini. Ini sangat bagus saya merasa. Menarik sekali ya Mbak Nining ya? Ya, menarik sekali. Dan ternyata tiap etnis di Tiongkok juga punya opera-opera tersendiri Mbak Nining ya? Karena mungkin tidak terekspos dengan baik, jadi tidak banyak yang tahu ya Mbak Nining? Ya. Ya. Dan juga mereka juga bisa dengar pendapatnya langsung dari penontonnya, adaptasinya gimana. Betul, komen-komennya. Iya, komen-komennya gimana. Jadi mereka juga sekarang ini kan dulu operanya lebih lama waktunya. Lama, pelan-pelan, tetapi sekarang ini kalau mau live streaming, kalau mau kasih short video misalnya di TikTok atau lain sebagainya, jadi harus pendek kan. Jadi mereka juga membuat yang pendek-pendek, jadi juga ada unsur yang baru, yang modern, yang fashion ini. Jadi biarnya bisa, yang pertama harus didengar orang, harus ada orang yang tahu ada opera ini. Baru kemudian mereka mungkin punya luangkan lebih banyak waktunya, lebih lama waktunya untuk dengar satu opera yang lebih lengkap itu, yang pelan-pelan, yang lengkap itu. Jadi yang pertama harus menarik perhatian orang. Jadi memang Taoyin ini banyak membantu juga ya Mbak Nining ya, untuk anak-anak muda ini kembali menyenangi opera-opera di sana ya Mbak Nining ya. Wah, ini menarik juga ini ya. Ya, jadi sekarang pemain yang muda ini mereka baru 20-an, mereka generasi 20-an kan. Jadi mereka bilangnya tujuan kami sekarang ini adalah menarik perhatian dari anak-anak yang dilahirkan sesudah tahun 2010. Satu generasi yang baru. Generasi milenial berarti ya. Ini adalah tujuan kami. Kami mau menarik perhatian mereka. Kalau mereka berminat, maksudnya bisa diwariskan ke depan. Itu ya, terus itu. Jadi bilangnya kalau suatu hari ada terpaksa rombongan kami bangkrut, nggak bisa terusin, baru saya selesai. Kalau masih ada rombongan kami ini, saya akan teruskan. Saya enggak mau pindah ke pekerjaan yang lain, yang lebih kaya atau lebih gimana. Jadi saya menghargai pikiran anak muda sekarang ini. Jadi mereka memang sangat berbeda ya. Mereka sekarang ini sangat kami merasa generasi yang muda itu lebih menurut kemauan diri sendiri. Misalnya mereka kalau mencari kerja, mereka kalau tidak suka, tidak betah, mereka langsung quit. Mereka langsung keluar, tidak mau terusin. Tetapi kalau mereka yang berminat, kalau mereka suka, mereka bagaimana susah itu, mereka akan terusin. Jadi nggak seperti generasi saya misalnya, ada banyak orang, teman saya, mungkin mereka kerja, tapi dia tidak suka kerja ini, tetapi dia mau terusin. Dia bilangnya pekerjaannya belum tentu disuka, tetapi itu kerja, jadi saya harus buat. Tetapi sekarang ini kalau anak muda, mereka lebih menurut keinginannya. Iya, keinginannya. Kalau saya suka ini, bagaimana susahnya, saya harus terusin. Kalau saya tidak susah, saya juga tidak mau paksa saya sendiri. Saya mau cari yang saya suka. Pasti ada orang lain yang suka ini. Jadi saya suka itu. Saya suka opera yang jarang kedengaran orang. Tetapi saya juga tetap mau bekerja di bidang ini. Jadi saya juga menghargai mereka. Iya, pendengar, di tengah gempuran kesenian modern, ternyata minat remaja di Tiongkok untuk menggeluti opera lokal tidak hilang, dan mereka mewarisi kebudayaan lokal yang tentunya ini menjadi hal yang sangat baik, karena di arus zaman yang semakin modern ini bukan tidak mungkin kesenian lokal seperti opera-opera yang ada di Tiongkok ini bisa punah bila tidak ada generasi penerusnya. Dan semoga perbincangan kami di hari ini juga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Saran dan masukan untuk program ini dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp di 081299888738. Dan akhirnya saya Iksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih ya atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.